Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 13 September 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pribadi Kebanggaan. Pribadi Kebanggaan. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 1 ayat 15 sampai ke 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar menjadi pribadi-pribadi kebanggaan, pribadi-pribadi yang menjadi berkat buat orang-orang yang kami kenal, bahkan untuk orang-orang yang tidak kami kenal. Dan biarlah kebanggaan yang dibanggakan orang lain itu semua semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menjadi pribadi yang membanggakan. Bangga tidak identik dengan sombong, karena bangga itu sifatnya positif, namun kalau sombong sifatnya negatif. Kalau bangga artinya merasa bersyukur seperti doa yang diucapkan kepada jemaat di Efesus oleh Paulus. Apa yang dikatakan? Dan aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Paulus begitu membanggakan jemaat di Efesus, dan di dalam lembaga Alkitab Indonesia disebut sebagai kekayaan orang-orang yang terpilih. Mereka setelah menerima Yesus sebagai juru selamat, mereka bertumbuh. Bagaimana bertumbuh menjadi semakin serupa dalam prosesnya seperti Yesus. Sahabat seperjalanan, bagaimana menjadi pribadi yang menjadi kebanggaan? Kalau kita baca kembali ayat tadi dalam Efesus 1 ayat 15-16. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ada dua hal yang membuat Paulus bersyukur. Ada dua hal yang membuat Paulus bangga kepada jemaat di Efesus. Yang pertama adalah tentang imanmu dalam Tuhan Yesus. Yang kedua adalah tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi ada dua yang membanggakan. Yang pertama adalah jemaat di Efesus tetap memiliki iman yang terpaut, terikat kepada Yesus dan tidak kepada yang lain. Yang kedua adalah bagaimana kehidupan jemaat di Efesus dikatakan mereka punya kasih terhadap semua orang kudus. Jadi di antara mereka hidup dalam kerukunan. Di antara mereka punya kasih yang saling membantu, saling menopang, saling menolong. Dalam istilah yang sering kita dengar silih asah, silih asih, dan silih asuh. Itu betul-betul terjadi di jemaat yang di Efesus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau engkau ingin mengenal tentang kitab Efesus, engkau baca dari pasal 1 dan pasal-pasal berikut dan belajar untuk menggali kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Menjadi pribadi kebanggaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, maka seyogianya kita pun hidup seperti jemaat di Efesus. Yang bersyukur tidak hanya jemaat di Efesus, mereka punya iman yang tetap terpaut kepada Yesus Kristus, dan mereka punya kasih yang diungkapkan kepada saudara-saudara mereka. Dan kemudian tentu ini membanggakan apa yang diperjuangkan oleh Paulus selaku orang tua rohani, selaku bapa rohani, buat jemaat di Efesus itu berbuahkan hasil. Benih yang ditabur, benih firman, benih Injil yang ditabur oleh Paulus kepada jemaat di Efesus mengalami sebuah pertumbuhan. Benihnya tidak mati. Jemaat di Efesus menjadi tanah yang subur, yang menerima benih firman dan kemudian tumbuh dengan baik. Jemaat di Efesus bukan tanah yang berbatu-batu. Jemaat di Efesus bukan jemaat yang adalah di semak berduri.
Jemaat Efesus juga bukan tanah yang ada di pinggir jalan, yang tumbuh sebentar kemudian firman dan kebenaran itu menjadi mati dan sirna. Tapi jemaat di Efesus menjadi tanah yang subur, membuka diri sepenuh-penuhnya kepada kebenaran firman Allah, dan itu yang membuat kemudian Paulus rasa syukur yang mendalam atas iman kepada Tuhan Yesus dan juga atas kasih mereka kepada orang-orang kudus dan tentunya juga kepada orang-orang lain. Sehingga Paulus berkata, "Aku bersyukur setelah mendengar tentang imanmu, dan aku tidak berhenti-henti bersyukur. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku." Sahabat seperjalanan, bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Apakah kita menjadi jemaat di Efesus? Kita dibesarkan tentu dengan doa-doa orang tua. Paulus adalah bapak rohani, orang tua rohani buat jemaat di Efesus. Kita pun punya orang tua, orang-orang yang membimbing, orang-orang yang mendidik dari kita kecil, orang-orang yang berharap kita bertumbuh menjadi orang yang benar, orang yang sukses, orang yang memberkati. Bahwa kehidupan kita dari terlahir itu dibesarkan dengan harapan-harapan orang-orang yang sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik atas hidup kita. Apakah kita bisa menjadi pribadi yang membanggakan buat orang tua? Apakah kita menjadi pribadi yang membanggakan buat anggota keluarga, buat istri, buat suami, buat anak-anak, buat mertua, buat mantu? Tatkala kita menjadi orang yang bisa menjadi kebanggaan karena hidup kita membawa kebaikan, hidup kita berbuahkan buah-buah yang indah, baik dalam kata-kata, dalam tingkah laku, dalam kehidupan yang jujur, yang berintegritas, kehidupan kita membawa keteduhan, kehidupan kita membawa perdamaian, bukan membawa pertengkaran, konflik, perdebatan, perpecahan, atau kerusakan-kerusakan yang bisa terjadi dalam kehidupan setiap orang. Hidup kita adalah pilihan. Apakah kita akan hidup menjadi orang yang membanggakan, orang yang disyukuri keberadaan hidup kita, atau kita hidup menjadi pribadi gangguan? Kemanapun kita berada melukai orang lain, kemanapun kita berada membuat orang lain mengalami kepahitan. Kemana kita hadir, orang yang sedang rukun menjadi bertengkar, menjadi tercerai, menjadi kemudian konflik. Menakutkan sekali sahabat seperjalanan. Kalau hidup kita yang cuma sekali, namun kita tidak gunakan baik-baik. Kita tidak menjadi pribadi kebanggaan buat orang-orang yang di sekitar kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada seorang sahabat seperjalanan yang neneknya barusan meninggal. Dan dia mengatakan nenek itu tidak mati, yang mati adalah fisiknya. Tapi oma, nasihatnya, teladan hidupnya adalah menjadi kebanggaan buat kami, dan dia tetap hidup di dalam keluarga besar kami. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah tatkala satu hari nanti kehidupan kita itu berakhir dalam dunia ini, maka yang berakhir hanyalah fisik kita, hanyalah raga dan tubuh kita. Namun ingatan-ingatan orang tentang kita itu selalu tetap hidup di dalam setiap orang yang mengenal siapa kita yang sesungguhnya. Karena hidup kita, hidup yang menjadi kebanggaan buat orang-orang lain. Karena hidup kita, hidup yang menjadi tanah yang subur di mana firman yang kita terima bertumbuh dan memberkati orang lain. Kehadiran kita membawa damai sejahtera, kehadiran kita membawa kesejukan, kehadiran kita membawa inspirasi yang baik, dan kehadiran kita menjadi terang kemuliaan Kristus dimanapun kita berada. Mari sahabat seperjalanan, jadilah pribadi kebanggaan dan bukan pribadi yang sombong. Karena pribadi yang sombong tentu itu bukanlah kebanggaan, itu sebuah tindakan dosa. Tapi jadilah pribadi kebanggaan, menjadi orang yang rendah hati, memberi hidup sepenuh-penuhnya, hidup dalam kebenaran, menjadi terang kemuliaan Tuhan, dan orang-orang sekitar kita mensyukuri akan kehadiran kita, sama seperti Paulus mensyukuri jemaat di Efesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, jadikan kami sebagai pribadi kebanggaan dan pribadi yang memuliakan Allah. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit. Tuhan jamah sembuhkan sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah. Tuhan bukakan jalan sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu. Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, jadilah pribadi kebanggaan, jadilah pribadi yang memuliakan Allah lewat hidupmu. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan
bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.